kuantitas dan dari segi kualitas. Jadi dari segi kuantitas itu terbagi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Sedangkan dari segi kualitas atau dari segi keunggulan itu terbagi tiga, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Seperti biasa, kami akan menjelaskan satu persatu. ونفسي تبقى بحضني صعبة الحياة لو مش شوية. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang merupakan tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Hadis mutawatir terbagi menjadi dua macam. Pertama, mutawatir lafzi, kedua mutawatir makna. Mutawatir lafzi yaitu hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak dan mencapai syarat-syarat mutawatir dengan redaksi dan makna hadis yang sama antara riwayat satu dan riwayat yang lain. Sedangkan mutawatir makna yaitu hadis yang mempunyai tingkat derajat mutawatir, namun susunan redaksinya berbeda antara yang diriwayatkan satu rawi dengan rawi yang lain menurut kandungan maknanya sama. Hadis ahad. Ini maksud hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua, atau tiga orang atau lebih, namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Artinya pada setiap tobaqoh atau tingkatan, jumlah rawi hadis ahad bisa hanya terdiri dari satu rawi saja, atau dua atau tiga rawi saja, dan tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanad, tapi jumlahnya belum mencapai tingkatan mutawatir. Sedangkan hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh sedikit perawi, biasanya dua atau tiga orang pada setiap tingkatan sanad. Dan hadis gharib adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi pada suatu tingkatan sanad. Nah, hadis gharib itu terbagi dua. Hadis gharib terbagi dua akan dijelaskan kepada teman saya. Hadis gharib dibagi menjadi dua bagian, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Hadis gharib mutlak adalah jenis hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi pada satu tingkat sanad dan tidak ada perawi yang lain yang meriwayatkan hadis yang sama pada tingkat sanad yang sama. Sedangkan hadis gharib nisbi adalah jenis hadis yang memiliki beberapa perawi pada tingkat sanad yang berbeda-beda. Tetapi pada salah satu tingkat sanad hanya ada satu perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Hadis sahih yaitu hadis yang sanadnya bersambung dan para rawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah adil dan dhabit, serta dalam matan hadis tersebut tidak ada kejanggalan, syadz, dan cacat atau ilah. Hadis sahih dibagi menjadi dua macam, yaitu ada sahih lidzati dan ada sahih lighairihi. Hadis hasan adalah jenis hadis yang memiliki kualitas tinggi dan dianggap sebagai sumber hukum Islam yang dapat dipercaya. Hadis hasan memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. 1. Rantai periwayatan atau sanad yang bersambung dan tidak terputus. 2. Perawi hadis adalah orang-orang yang adil dan dapat dipercaya. 3. Hadis tersebut tidak memiliki cacat atau kekurangan yang signifikan. Hadis hasan digunakan sebagai sumber hukum Islam dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk memuat keputusan hukum. Hadis hasan memiliki tingkat kekuatannya yang lebih rendah dibandingkan dengan hadis sahih. Dalam prakteknya, para ulama dan ahli hadis menggunakan metode tertentu untuk menentukan apakah suatu hadis dapat dikategorikan sebagai hadis hasan atau tidak. 3. Hadis dhaif. Definisi hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis karena hilangnya salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Dari definisi tersebut, dapat dikatakan jika ada yang kurang salah satu dari syarat yang ada, maka hadis tersebut diklasifikasikan ke dalam hadis dhaif. Mayoritas ulama membolehkan mengambil hadis dhaif sebagai hujjah apabila terbatas pada masalah pada ilul amal.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Agar suatu saat ku berjumpa lagi. Jadi dari segi Hasan dan Baik, Lalu bicara keunggulan itu terbagi